guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang sel dan penyusunannya. Sel, unit struktur dan fungsional dari organisme. Untuk ukuran dan struktur sel sangat bervariasi. Tipe sel, sel prokariota, sel eukariota, sel hewan dan tumbuhan. Fraksionasi, sel metode pemisahan sel untuk mempelajari fungsi sel. Bagian-bagian sel. Bagian sel bentuk menjadi dua, bagian hidup dan mati. Bagian hidup protoplasma, sitoplasma, organel, neukleoplasma, nukleus, asam nukleat. Bagian mati inklusio, dinding sel, senyawa-senyawa, pigmen, antosianin, alkaloid, tanin, glikosida, garam nitrat, butir, gliklogen, garam oksalat. Dan di samping ini ada penjelasan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Makhluk hidup menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik, inti sel primitif dan tidak jelas batas-batasnya. Bahan inti berbatasan dengan sitoplasma. Eukariotik, inti sel jelas dan dibatasi dengan membran inti, bahan inti dan di dalam inti sel. Sel eukariotik mempunyai dua macam membran, yakni membran sitoplasma dan membran inti. Terdapat tumbuhan dan hewan. Membran plasma dan sitoplasma. Organel dengan Re, badan Golgi, lisosom, mitokondria, dan nukleus. Sel hewan, bagian luar membran plasma atau plasmalema dapat membentuk lipatan mikrofili untuk memperluas permukaan. Hubungan antara membran plasma dengan desmosom. Sitoplasma sel mengandung organel-organel, ini Re, lisosom, mitokondria, badan Golgi. Struktur dan fungsi komponen sel hewan. 1. Membran plasma dan plasmalema mengatur pertukaran zat antara sitoplasma dengan larutan di luar sel. Bersifat semi-permeable, hidup dan sangat tipis. Komponen kimia ada dua, ini bagian luar plus dalam protein, 2 tengah lemak. Dan di samping ini ada gambar komponen kimianya. Reticum endoplasma, membran lipoprotein, terletak antara membran inti dan membran sitoplasma. Macamnya 1. Re, granular, kasar, pada permukaan menempel ribosom. 2. Re, granular, halus, tidak mengandung ribosom. Fungsinya yakni alat transportasi zat yang diperlukan inti sel dari luar inti sel. Perbedaan antara fungsi RNA dan DNA. Yang pertama, terletak pada fungsi keduanya. Fungsi DNA lebih kompleks, yakni sebagai pengendali aktivitas genetis, faktor keturunan, dan kegiatan sintesis protein. Sementara itu, RNA hanya sekedar berfungsi sebagai pengendali sintesis protein saja. Perbedaan letak antara DNA dan RNA juga berbeda. DNA umumnya dapat kita temukan hanya pada inti sel, sementara RNA bisa ditemukan pada beberapa organel sel, antara lain inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Perbedaan bentuk dan ukuran antara DNA dan RNA. DNA adalah gugus asam amino rantai ganda, sedangkan RNA adalah gugus amino rantai pendek. Oleh karena itu, secara ukuran bentuk DNA umumnya lebih panjang
dengan bentuk membulat, sementara ukuran RNA lebih pendek, bentuk-bentuk yang lebih tipis. Jenis basa nitrogen. Perbedaan DNA dan RNA juga terletak pada jenis basa nitrogen yang dikandungnya. DNA mengandung 3 basa nitrogen, yakni antara lain purin, adenin dan guanin, pirimidin, sitosin dan timin, dan gugus fosfat. Sementara RNA hanya mengandung 2 basa nitrogen, yaitu purin, adenin dan guanin, dan pirimidin, sitosin dan urasin, adalah gambar RNA dan DNA.